Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Wahyudi, NPM 18744024, PS Teknologi Pemenihan Ikan semester 4. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu ada bahan kimia obat yang tidak boleh dipergunakan lagi dalam dunia perikanan. Yang pertama itu pada budidaya perairan, ya baik ikan maupun udang dapat dipastikan tidak akan terlepas dari penggunaan obat-obatan, di mana karena banyaknya penyakit-penyakit yang muncul yang telah direkomendasikan untuk dapat diobati menggunakan obat-obat tertentu. Ya, jadi untuk obat-obatan ini, obat keras inilah yang dikhawatirkan di Indonesia. Mengapa demikian? Karena obat-obatan ini memiliki residu atau sisa dari obat-obatan tersebut. Jadi residu itu bisa berupa bahan-bahan kimia yang mungkin sulit diminimalisir lagi atau dihilangkan. Kenapa? Karena dari bahan sintetik itu sulit terurai. Beda halnya dengan penggunaan obat yang menggunakan obat-obatan organik begitu. Jadi di sini ada banyak jenisnya. Beberapa obat terlarang yang dilarang penggunaannya itu dari jenis antimikroba, zat pewarna, hormon, anestetika, dan seditiva, serta organ fosfat. Ya, di sini saya akan memberikan gambarnya. Ya, mungkin di sini saya dapatkan dari ini ya sumbernya, Direktur Audrey Rianto, 13 Maret 2019 ya. Jadi ini baru beberapa tahun, ya mungkin 1 tahun ya. Di sini sudah terlihat obat-obatan dan komoditinya. Maaf. Ini ya. Ya baik, untuk obat keras yang paling dilarang, beberapa obat keras yang dilarang penggunaan terdiri dari antimikroba. Ya, ini jadi zat pewarna, hormon, anestetika, dan sedativa, serta organofosfat. Antimikroba. Terdapat 5 golongan antimikroba. Tidak boleh digunakan untuk melakukan budidaya perikanan karena dianggap memberikan efek negatif bagi kesehatan. Berikut ini ya. Baik, dilanjut untuk zat pewarna. Beberapa zat pewarna yang dilarang adalah methylen green. Jadi untuk hormon estradiol sintetis, dari namanya kita bisa tentukan bahwa ini bahan dari sintetik ya, sintetis. Jadi anestetika dan sedativa MS22. Gini. Ya, baik. Kita lanjut ya. Kembali lagi di teks yang awal. Jadi pengujian darah. Di sini ada pengujian darah. Darah adalah cairan tubuh khusus yang mengangkut bahan-bahan menuju sel-sel tubuh, antara lain nutrien dan oksigen, serta mengangkut produk sampah dari sel-sel tersebut. Ya baik. Jadi untuk pertahanan seluler tersusun atas sel cairan darah kesehatan ikan. Menurut Svobodova dan Yukosova 1991 bahwa pemeriksaan darah dapat membantu dalam proses
Diagnosa. Pengambilan darah, letakkan ikan dengan menghadap ke sebelah kiri. Jadi dihadapkan ikan itu di sebelah kiri, isi alat suntik dengan Na sitrat sedikit dan buang kembali, lalu darah diambil pada bagian vena caudalis, yaitu pembuluh darah terbesar. Jadi terletak di bagian ventral tulang vertebral atau tulang punggung. Perhitungan sel darah merah. Darah dihisap dengan pipet yang berisi bulir pengaduk warna, yaitu warna merah, sampai kepala skala 1 pipet untuk mengukur jumlah sel darah merah. Darah ditambahkan larutan Hayem seperti skala 101. Pengadukan darah dalam pipet dilakukan dengan mengayunkan tangan yang memegang pipet seperti membentuk angka 8 sampai 3 sampai 5 menit. Ya baik, dilanjut untuk perhitungan sel darah putih. Darah dihisap dengan pipet yang berisi bulir pengaduk berwarna putih sampai skala 0,5. Darah ditambahkan larutan Turk sampai skala 1,1. Pipet diayun sama seperti pengadukan yang pertama tadi. Ya baik, untuk perhitungan hemoglobin. Darah dihisap dengan pipet Sahli sampai skala 20 mm per 3 atau pada skala 0,2 mili. Bersihkan ujung diisi HCl 0,1 N sampai skala 10. Aduk selama 3 sampai 5 menit. Ditambahkan Aquades sampai warna darah dan HCl tersebut seperti warna larutan standar yang dalam HB meter tersebut. Ya baik, untuk perhitungan hematokrit. Jadi pertama, darah diambil dari sebanyak 3/4 bagian tubuh. Bagian tabung maksudnya. Ujung tabung setelah berisi ditutup dengan sitokel dengan menancapkan ujung tabung tersebut ke dalam sitokel kira-kira sedalam 1 mm sehingga terbentuk sumbat. Setelah itu tabung mikrohematokrit bervolume sama dengan bertahapan agar putaran sentrifuge seimbang. Ya, di sini sudah ada linknya, coba kita buka. Maaf, ada sedikit gangguan. Baik, kita lanjut saja. Nomor 3, perbanyakan probiotik. Probiotik adalah mikroorganisme yang menguntungkan bagi hewan inang termasuk ikan sehingga berperan menekan pertumbuhan populasi mikroorganisme patogen atau bakteri. Adapun fungsi probiotik adalah mengurai sisa pakan senyawa organik dari pakan terlarut. Jadi sisa-sisa pakan-pakan yang tidak termakan oleh ikan itu dapat terurai dengan baik dengan adanya probiotik ini. Jadi itulah salah satu fungsinya agar tidak bisa menyebabkan naiknya tingkat amoniak di dalam suatu perairan atau perkolaman ikan budidaya begitu. Ya, jadi untuk mengadakan probiotik bahan-bahannya itu yaitu Yakult 2 botol, susu kental manis 1 kaleng, tetes tebu molase 20 sampai 30 ml, air 20 liter.
Cara pembuatan: tetes tebu, susu kental manis, dan Yakult dicampur dengan dimasukkan dalam wadah atau dirigen, atau bisa juga menggunakan ember ataupun apa yang dapat digunakan, sama halnya seperti dirigen. Kemudian tambahkan air sebanyak 20 liter, kemudian tutup dan lakukan fermentasi selama 7-10 hari. Untuk metode pengobatan pada ikan dilakukan dengan 3 cara, yaitu penyuntikan, perendaman, dan oral. Penyuntikan ya, jadi untuk penyuntikan itu jelasnya obat disuntikan menggunakan disuntikan ke dalam tubuh ikan melalui pembawaan dari sel darah. Melalui perendaman dapat dilakukan langsung di kolam, jadi kita tidak perlu untuk memasukkan ke dalam tubuh melalui suntik begitu, mungkin langsung dapat kita larutkan di dalam suatu perkolaman atau akuarium yang kita miliki. Melalui pakan, cara pengobatan penyakit ikan melalui pakan lebih sedikit menimbulkan stres pada ikan, tapi biayanya ya cukup maksud saya di sini cukup tinggi ya. Jadi untuk efektif pada tahap awal infeksi, di mana ikan masih memiliki nafsu makan, dosis obat dinyatakan dalam mg per kg. Pakan bila ikan berukuran kecil, atau mg per kg. Bobot tubuh bila ikan berukuran besar. Pakan ikan yang hendak diberikan terlebih dahulu dibasahi permukaannya dengan menggunakan alat semprot dengan obat antibiotik. Ya baik, untuk yang terakhir itu pengujian biosai. Limbah industri telah diketahui dapat menyebabkan terjadinya pencemaran, khususnya pencemaran air, dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada lingkungan hidup. Ya baik, jadi salah satunya adalah industri kelapa sawit yang sangat pesat berkembangnya di Indonesia. Tergolong Indonesia adalah penghasil terbesar kelapa sawit di dunia. Umumnya di Provinsi Riau, tanpa adanya kontrol tertentu, industri ini cukup besar menyumbang limbah ke lingkungan, jelasnya di perairan. Jadi dihasilkan 2,5 ton limbah cair kelapa sawit. Untuk sampai saat ini belum ada satu alat pun yang dapat secara langsung untuk mendeteksi apakah suatu perairan tercemar atau tidak. Hanya dapat diukur dengan menggunakan mekanisme organisme. Jadi untuk metodenya di sini ada metode mengutip dari jurnal penelitian organisme uji dalam uji toksisitas akut dan kronis. Dalam penelitian ini adalah ikan nila merah. Rata-rata umur benih 1 bulan dengan ukuran kurang lebih 5 cm. Jumlah ikan setiap akuarium adalah 10 ya mungkin hanya 10 ya. Sebelum uji toksisitas ini, jadi dalam penentuan kematian 50% dari jumlah organisme uji. Ciri ikan yang terdampak limbah tersebut ditandai dengan tidak adanya gerakan, hilangnya keseimbangan, dan terjadinya perubahan kadar pertumbuhan. Ren dan Petrocelli 1985. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf atas terkendalanya penjelasan saya kali ini. Mungkin kedepannya saya dapat lebih baik lagi. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.